1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Ya, banyak bahasa ya. Ini datanglah firman Tuhan. Ada yang lain berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Berbicaralah Tuhan. Ada banyak yang dituliskan. Dalam ini adalah datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Apa katanya? Mari kita baca bersama-sama ayat 1 ini. 1, 2, ayat 2. 1, 2 ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apa yang disuruh Tuhan kepada Yunus? Pergi ke mana? Ke Niniwe. Ngapain? Berserulah terhadap mereka. Dalam bahasa aslinya ini adalah berteriaklah kepada mereka. Berteriak itu gimana? Oh, betul benar. Berteriak itu seperti orang dari jarak yang jauh begitu ya. Keras bahasanya. Bahasa yang keras. Kadang-kadang banyak orang gak siap dalam bahasa yang keras. Bertobatlah kau. Gak siap orangnya. Kasar kali itu ngomong. Kan gitu ya. Ada waktunya harus keras. Apa katanya? Bangunlah. Biasanya kalau suruh orang bangun bagaimana? Situasinya, posisi orang pada waktu itu ngapain? Tidur ya? Nyaman. Tidur bukan berarti nggak melek ini, bukan berarti norem. Tapi posisi Yunus pada waktu itu sebagai seorang nabi di Israel, nabi yang dipakai oleh Tuhan pada zaman Yerobeam yang kedua. Bagaimana dia dipakai Tuhan di sana dengan cukup bagus, nyaman. Dia menjadi seorang raja. Dia boleh melayani, dia seorang nabi. Dia boleh melayani. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa membangun kota itu. Apa yang dulu buatkan terjadi sehingga orang-orang pada melihat Yunus ini nabi yang luar biasa. Biasanya nabi yang luar biasa itu disayangi ya. Hamba Tuhan yang luar biasa disayangi. Kalau boleh janganlah pindah-pindah hamba Tuhan ini. Kalau boleh teruslah dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang lagi senangi bagaimana? Maunya mati lah dia gitu. Kan juga ya. Iya. Maunya janganlah di sini dia. Maunya janganlah dia yang khotbah. Ini kalau memang di dalam hati itu tidak ada lagi seratnya. Tapi siapa yang akan menderita dengan seperti itu? Orang itu akan menderita. Karena nabi itu dipakai Tuhan. Yunus dipakai Tuhan. Tapi Yunus ini dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Bukan hanya di tempat yang nyaman, tapi di tempat yang kacau pun Tuhan mau pakai dia. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini kata Tuhan. Kota Niniwe, kota yang besar, kota yang luas. Ya. Kota yang besar, penduduknya yang banyak. Kota yang ditembok keliling. Temboknya itu 30 meter. Lebih mungkin, ada banyak pendapat, ada banyak tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang tembok daripada Niniwe itu. Tebalnya saja pun sekitar 10 meter. Tebalnya 10 meter. Tembok itu tebalnya berapa? Ada 10 cm? Seperti itu lah paling ya. Lebih kurang. Tebalnya itu 10 meter, 30 meter, 10 meter, tebalnya 10 meter. Jadi 9 meter
meter. Ini luas gereja kita ini 9 meter, 10 meter sampai ke tembok sana. Inilah tebalnya, tingginya 30 meter. 30 meter itu sepanjang tanah ini 30 meter ke belakang, 32 meter. Betapa besarnya tembok kota itu. Kereta-kereta berkuda, pasukan-pasukan berkuda bisa berjalan di atasnya dan tidak lumpuh. Tembok itu sangat besar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, betapa besarnya, bahkan mereka juga adalah penduduk yang cukup berpotensi. Tapi mereka adalah negara ataupun bangsa yang keras, bangsa yang bisa dikatakan adik kuasa, mau menguasai kota-kota yang lain. Jangan. Ketika dia masuk dalam kota-kota tertentu, maka mayat-mayat akan bergelimpangan di sana. Mayat-mayat akan bergelimpangan. Artinya, kota-kota yang dia serang itu sampai mati penduduk itu dia akan buat. Kalau ada yang memberontak, kalau ada yang tidak seperti yang mereka pikirkan, mereka akan bunuh, tapi bukan hanya dengan tembak, bukan hanya dengan pedang, tapi mereka memiliki kejahatan yang sangat luar biasa. Ada catatan yang mencatat seperti ini, bahwa kejahatan mereka itu yang pertama di sana adalah ketika mereka melihat orang itu harus mereka perangi atau mereka tidak suka atau memberontak kepada mereka, mereka potong tangannya, mereka potong kakinya, dan mereka cungkil matanya dan dibiarkan itu sampai mati. Itu kejahatan yang mereka lakukan. Ada lagi kejahatan yang lain. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang pemberontak di sana, mereka mengkuliti dirinya, tubuhnya. Seperti apa kalau kulit satu, kulit kita terkelopek ini pergi ke ditabur. Tapi ini diluak, kalau diluak, kalau misalkan diluak, kalau kita digelebek, istilahnya kalau bebek biasanya kan kita gelebek ya. Jangan bebek ataupun ada satu lagi ada dulu kalau saya lihat itu si apa bergugul kalau misalnya gitu kalau digelebek itu apa yang kayak buaya itu? Biawak, iya. Biawak itu digelebek. Iya. Dipuka itu. Kalau bapak dia tikus digelebeknya, kan bapak dia. Kalau kita digelebek itu seperti apa? Kulit ini terlepas dan tinggal dagingnya ini dan dilemparkan ke dalam tanah. Itu betapa pedihnya dan dibiarkan di sampai mati. Jahat sekali bangsa Asyur ini. Dan ibu-ibu yang hamil itu, mereka membuang undi. Mereka mengatakan apakah dalam perut ibu-ibu itu anak laki-laki atau anak perempuan. Mereka membuang undi di situ. Kalau ada mereka mengatakan laki-laki, oh perempuan, mereka suka sekali dengan permainan ini. Lalu kemudian mereka membelah perut perempuan itu, ibu-ibu itu yang hamil tua itu, dan menarik anak itu dalam laut. Ya pasti mati ibunya, dan anaknya dicampakkan. Dilihat laki-laki atau perempuan. Sangat mengerikan kejahatan daripada orang ini. Sehingga nubuatan Nabi Nahum itu dalam pasal 3, coba dibaca di rumah saja. Iya, bangsa Asyur akan masuk ke dalam hukuman yang akan ada. Nubuatan itu nanti semua orang akan bertepuk tangan, semua bangsa akan bersuka cita melihat nanti hukuman yang terjadi atas bangsa Asyur ini. Saking kejamnya, saking jahatnya. Tapi bukankah Allah mengasihi semua suku bangsa ini? Bukankah Allah semua melihat sama berharganya saya dan saudara? Di mata Tuhan itu kita berharga. Tuhan mengasihi semua orang, baik orang yang baik, baik orang yang jahat, baik orang yang miskin, baik orang yang kaya, baik orang yang seram, baik pun orang yang lembut itu. Semua dikasih Tuhan. Tapi siapa yang akan memberitakan Injil kepada orang yang keras, orang yang tegar tengkuk, orang yang kejam, orang yang biadab, orang yang melakukan kejahatan sepanjang hidupnya? Siapa yang akan diutus untuk itu? Yunus salah satunya. Seandainya kita seperti Yunus, apakah kita akan tidur?
juga harus dibangunkan. Pergilah, ceritakanlah kabar baik itu kepada si A. Kita tahu si A itu kejam, si A itu adalah musuh kita, si A itu adalah yang melukai hati kita, si A itu yang membuat kita menderita hidup di bumi ini. Dan Yunus mengenal Allah dengan dekat. Yunus ini tahu siapa Allah. Allah yang baik hatinya, Allah yang berkemurahan, penuh dengan belas kasihan. Nanti diselamatkan orang Niniwe itu. Gak setuju Yunus bangsa Niniwe itu, bangsa Asyur, kota Niniwe, bangsanya bangsa Asyur. Gak mau Yunus ini kalau bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita kadang-kadang kita tahu orang itu jahat, ataupun keluarga kita tahu dia seperti apa. Sebenarnya kita rindu untuk keselamatan mereka, tapi untuk memberitakan Injil pun kita gak berani, kita gak mau. Janganlah aku, sehingga ada pelesetan lagu, bukan pelesetan lagu, pelesetan ayat firman Tuhan. Ini aku, Tuhan utuslah dia. Itu orang boleh sering katakan seperti ini. Pelesetan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Seharusnya gak demikian. Tapi orang udah katakan, dipelesetkan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Mereka mau menjadi anak Tuhan, tapi mereka tidak mau dipakai oleh Tuhan. Mereka melarikan diri, mereka lari dari kenyataan. Aku gak mau jadi hamba Tuhan, aku gak mau memberitakan Injil, aku mau cari uangnya saja. Oke, kalau memang benar cari uangnya saja gak apa-apa. Kalau memang itu yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Yunus ini tidur. Apa kata Tuhan? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Kejahatan mereka ini sudah sampai kepada Tuhan. Berarti kalau Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil, sudah sampai kejahatan orang itu kepada Tuhan. Disuruhnya kita supaya mereka keluar dari kejahatan itu. Kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Kejahatan mereka sudah sampai di langit. Itu dalam bahasa langit samaim, itu adalah surga. Sudah sampai kepada Tuhan kejahatan mereka. Kejahatan mereka jahat. Sampai di mana kejahatan saudara? Kejahatan ini sampai kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus ini sebagai orang percaya, sebagai nabi Tuhan, dia mengingkari panggilan Tuhan. Apakah ketika mengingkari panggilan Tuhan itu, apakah ada damai sejahtera dalam diri Yunus ini? Apa yang terjadi dengan Yunus? Apa yang dilakukannya? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis. Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yope dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya dan naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nggak usah ke Niniwe. Jahat kali orang Niniwe itu. Kalau Tarsis saja, di sana pun bisa dipakai oleh Tuhan. Saya pernah mendengar pengalaman orang hamba Tuhan, cerita hamba Tuhan. Sangat beratnya rasanya melayani di tempat di mana dia Tuhan tempatkan hari itu, waktu itu. Nggak usah kami melayani di sini. Di tempat lain pun masih bisa kami dipakai oleh Tuhan. Banyak gereja yang bisa menampung kami. Banyak memang. Banyak pelayanan. Bukan hanya di gereja ini saya bisa melayani Tuhan, tapi di tempat yang mana pun bisa melayani Tuhan. Karena saya bukan hamba gereja, tapi saya hamba Tuhan. Yang dikatakan saking beratnya, mereka berpikir lebih baik tempat yang lain. Yunus ini berpikir daripada ke Niniwe lebih baik ke Tarsis. Tarsis ini adalah kota di mana mereka juga membutuhkan kasih Allah. Mereka juga butuh dilayani. Bisa saja orang berpikir udahlah aku yang di
Kalau orang itu dipanggil sana ya orang itu, tapi kalau saudara dipanggil di sini ya saudara yang pergi. Tapi jangan mau menutup telinga, jangan mau tidur, jangan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yunus, tapi Yunus tidak mau menerima panggilan itu. Dia pergi ke atas, ngelok kata orang karo, ngelok itu apa? Menyimpang. Tuhan suruh kita menyampaikan firman Tuhan, udah aku masak saja diri, aku di belakang saja. Begitu ya. Tuhan suruh kita melayani, tapi kita mau berkhotbah, nggak cocok juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Yunus? Dalam ketidaktaatannya itu apa yang terjadi? Ada masalah. Menimpa siapa? Menimpa dirinya saja kah? Semua orang yang ada di sekelilingnya. Saya mengingat begini, ketika satu orang bertobat di rumah itu, keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan, ya, iya. Tapi ketika orang percaya itu tidak menjadi berkat lagi, maka orang sekelilingnya juga akan menderita. Maka saudara sebagai seorang istri yang percaya kepada Tuhan, kalau saudara taat kepada Tuhan, pasangan itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak taat, akan menjadi hancur keluarga itu. Ya, karena menuntut pasangan nanti. Tapi tidak bisa. Ketaatan seseorang itu dibutuhkan oleh Tuhan. Yunus sebenarnya dia adalah nabi Tuhan, nyaman dalam pelayanannya, tapi Tuhan suruh untuk pergi ke tempat yang tidak nyaman itu. Oleh sebab itu dia tidak mau. Nggak apa-apa nggak di Israel. Kalau Tuhan panggil, aku mau memenuhi panggilan Tuhan. Katanya panggilan Tuhan. Dia anakku takut akan Tuhan. Teologi yang mantap, Injil yang mantap, sudah banyak belajar firman Tuhan. Bukankah kita juga sama seperti itu? Jaminan keselamatan, yes, oke. Tidak baik bisa diruntuhkan lagi. Pasti. Ya. Tapi praktiknya seperti apa? Yunus mengatakan, waktu dia di dalam badai itu apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat yang ke-5 mulai. Anak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Maka berbahaya sekelilingnya itu kan? Ya, rugi, banyak kerugian di sini untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kenapa nahkoda kapal itu melihat Yunus dan berkata seperti itu? Bahasa kata yang dipakai di situ, bangunlah, berserulah, sama dengan ayat 1. Padahal nahkoda kapal itu tidak mengenal Tuhan. Tapi kenapa Yunus ini diperdengarkan suara yang sama ketika Tuhan memanggil dia? Tuhan mengikuti Yunus. Ada tempat pelarian. Sekalipun dia berlari sembunyi di bawah apa? Bagian kapal itu yang paling bawah. Mungkin orang lain tidak akan melihat dia, tapi Tuhan menunjukkan kepala nahkoda kapal itu menemui dia. Masakan engkau orang semua berteriak-teriak, tapi kamu tertidur dengannya? Bagaimana mungkin kamu bisa tidur dengan nyenyak? Apa ini yang terjadi? Apa katanya? Ayat 7 mari kita lihat. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita mengundi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi di situ pasti ada dosa yang terjadi di sana. Siapa ini? Akibat dosa siapa ini? Mari kita mengundi. Maka ketika dimuang undi, siapa yang kena undi?
jurus yang kena itu, nggak bisa dielakkan. Inilah cara Tuhan untuk mengikuti dia supaya dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kadang-kadang kita mau lari ya, tapi Tuhan tidak mengizinkan lari. Ketika saya masih muda, saya mau lari sebenarnya dari rumah, mau lari dari kehidupan keluarga saya. Saya tidak nyaman hidup dalam kehidupan keluarga saya. Saya mau mencari jati diri saya sendiri. Saya mau pergi ke satu tempat, tapi Tuhan tidak mengizinkan saya untuk pergi dari situ. Tuhan memanggil saya. Tuhan mempercayakan saya untuk mengajar di SMA Negeri Kuala waktu itu, sehingga Tuhan dari situ saya bisa belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, mengenal dia, dan di situ Tuhan memanggil saya untuk melayani dia. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saya katakan dengan berat waktu itu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Berat sekali. Tapi seiring dengan waktu, bagaimana Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Itulah yang memberikan kekuatan. Sekalipun melewati ada banyak terjal-terjal, tapi itu semakin mengokohkan, semakin menguatkan, semakin membuat itu semakin indah di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih itu, kalau Tuhan berbicara, aku gak ada panggilan Tuhan bagiku secara khusus, tapi Tuhan memanggil kita. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara pasti mengerti apa yang Tuhan mau siapkan untuk saudara. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tidak mau pakai orang itu. Tidak ada. Apakah bagianku? Apakah karunia yang Tuhan berikan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini? Apakah menyampaikan Injil, berita itu? Apakah akan mendukung dengan dana? Kalau hanya 1/10, saya bukan mata duita, itu bukan memberi. Kalau 1/10 berikan kepada, itu bukan memberi namanya. Itu bukan mendukung pekerjaan Tuhan. Itu mengembalikan hutang bagi Tuhan. Apakah yang harus dilakukan sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dari kegelapan itu? Waktuku, tenagaku, uangku kan? Atau lututku ini akan kuberikan kepada Tuhan untuk bertelut dan berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa apa? Tapi kalau ada orang yang memberi dirinya berdoa, itu puji Tuhan, haleluya. Karena berdoa gak gampang. Karena doa itu ada kekuatan. Saya bisa merasakan berdoa. Yang mendoakan saya bisa merasakan hal itu. Sebuah pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Jangan lari dari panggilan itu. Panggilan Tuhan untuk saudara mau jadi apa? Panggilan Tuhan bagi saudara itu apa? Apakah saya akan pergi untuk memberitakan Injil? Oh tidak, jauh itu, no way. Begitu ya? Apakah saudara menjadi pendukung mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dukung lewat apa? Lewat dana, doa, kemampuan yang ada dalam diri kita. Apa yang ada padamu? Tuhan memanggilmu, beri yang apa? Beri yang terbaik. Waktu yang terbaik, ibadah yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ya. Ada satu orang ibu, dia nggak punya uang banyak, tapi dia punya ayam. Lalu dia berdoa, Tuhan, ayam ini kalau aku jual cuma 50.000 harganya. Lalu dia terpikir, dia tanya saudara-saudara kawan-kawannya, mau kalian beli sayur? Kalau aku masak ayam, kalian mau belinya? Kalau dia masak ayam itu bisa dijual di 100.000, dan itu yang dipersembahkannya. Itu bagian yang bisa kukerjakan. Tapi ada yang bisa dikerjakannya. Ada orang seperti janda itu yang hanya memberi 2 peser, tapi itu di mata Tuhan lebih baik daripada yang
Banyak itu. Yang mana Tuhan panggil? Jangan lari. Jangan lari. Aku akan bekerja. Aku akan punya banyak uang. Nanti uang itu akan kuberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak mau yang itu. Tuhan mau orangnya. Ya, seorang hamba Tuhan. Aku gak mau jadi hamba Tuhan katanya. Aku mau mendukung lewat dana. Maka dia punya emas, dijualnya emasnya, dikasih itu pekerjaan Tuhan. Lalu mau lagi dia tahu mau upahan, kerja harian, kerja lagi dia di ladang, gajinya sekian, gaji dikumpulkannya, itu juga dipersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia kembali Tuhan perdengarkan suara Tuhan. Ku berikan geluhku, tumpahkan darahku. Itu gunanya bersikap si berdosa. Mutarinkan surga gunanya. Kayak kita ini dulu. Ku berikan geluhku bantu. Kayak berikan doamu. Kata Tuhan. Tuhan mau bukan uangnya, tapi Tuhan mau dirinya. Ya, mendengar suara Tuhan. Yunus mendengar suara Tuhan. Bangunlah. Kalau di sini dikatakan di sana ada berserulah. Apabila bangunlah, pergilah ke Niniwe, berserulah terhadap mereka. Dalam bahasa aslinya, berteriaklah kepada mereka. Berteriak itu dengan keras. Ada berteriak. Tidak bukan begitu. 10 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itu yang disampaikan oleh Yunus. Dan Yunus tahu Tuhan berkemudahan. Oleh sebab itu dia nggak mau pergi. Tapi apa yang terjadi akibat ketidaktaatan ini? Gelegek ikan. Kayak mana rasanya gelegek ikan? Lu pernah ya? Hah? Pernah kamu mendut ikan? Seberapa kira-kira perut ikan itu? Saya yang hampir 90 kilo bahasa ini, 80 kilo, dibendut ikan kayak mana rasanya ya? Gelap gulita. Di situ bisa kena kejadian pasal 1 ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, kan gitu ya. Tak begitu ya kawan Yunus pada waktu itu. Gelap gulita di dalam perut ikan itu. Karena sebenarnya inilah cara Tuhan untuk mengejar Yunus supaya tidak lari dari Tuhan. Sekalipun dia di bawah lantai kapal yang paling bawah, tapi Tuhan mencari dia. Suara yang dia dengar, bangunlah. Sama seperti waktu dia mendengar suara Tuhan ketika dia masih di Israel. Bangunlah. Itu dia mengenal suara Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya. Orang-orang penumpang di kapal itu berkata kepada Yunus, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari mana dan bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Siapa yang gak kenal orang Ibrani? Semua orang Ibrani, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Semua orang takut kepada bangsa Israel. Punya kekuatan, punya intelek yang tinggi. Ibrani, orang Ibrani pintar-pintar. Mereka tahu, kalau orang Ibrani takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, tapi dari Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Memang mantap teologianya, tapi di mana ya? Kata saya bukan menghakimi. Banyak orang mantap teologianya, tapi nol hidupnya. Ya.
Firman Tuhan banyak yang tahu, dan prakteknya ini yang sulit. Praktek ini, praktek mengasihi, padahal kasih itu yang kita pertama dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengasihi itu. Sebagaimanapun aku ada, sebagai orang jahat tidak mau dikasihi, tapi Tuhan dulu, Tuhan mengejar dia sampai ke bawah kapal yang paling bawah pun Tuhan mengejar dia. Aku orang yang berani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Oh, yang menjadikan lautan dan darat, berarti laut ini yang hari ini sedang bergelora itu Allah yang tidak. Ini orang bersembarangan. Apa yang kami buat untukmu? Apakah yang kami harus berbuat untukmu supaya pada ini lemparkanlah aku ke laut itu. Orang yang takut akan Tuhan, mereka tidak mau tangan mereka berdosa atas untuk membunuh Yunus. Mereka takut, mereka tidak siap menjamah hamba Tuhan. Makanya dia berusaha untuk mendayung kapal itu ke darat ya, membawa kapal itu, bukan mendayung pakai mesin ini Pak, waktu itu ya, Pak, mengarahkan kapal itu ke darat supaya semoga kan begitu mereka terselamat. Dan Yunus pun bisa lemparkan sekali pun sudah lemparkan, kata Yunus. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Iya, akibat ketidaktaatan Yunus, semua orang mengalami dampak. Ya, bukan hanya Yunus yang mengalami itu, tapi tetapnya orang yang tidak taat itu akan mengalami dampaknya. Mau tidak mau, Yunus harus dilemparkan ke dalam laut itu. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan untuk mengangkat mulutnya. Bukan gitu ya. Kita kadang-kadang waktu ngajar sekolah minggu nyanyi sama anak-anak atau orang lain, Yunus di perut ikan, pam kita bilang ya, ngajari anak kita ya. Pernah memikirkan kayak mana dalam darah Yunus dalam perut ikan itu? Kita tahu untuk ngajarkan itu kepada anak kita ya. Bilang kali rasanya dalam perut ikan itu loh. Biar lengkap ikan. Kalau tidak mau dibelenggu oleh ikan, nggak dimakannya, nggak dikunyahnya loh. Iya. Coba kalau tangan kita saja masukkan mulut ikan, bikin anak digigitnya dulu, diguling-gulingnya tangan kita dimain-mainkan ya pakai lidahnya misalnya, digigitnya, megamangnya, kan gitu ya. Tapi inilah Yunus sudah dalam perut ikan itu, apa yang terjadi? Dari dalam perut ikan berseru Yunus atas pengaturan Tuhan. Itu atas pengaturan Tuhan. Dan hanya sekali itu terjadi. Ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan dia melanjutkan perjalanannya ke Tarsis, ke Niniwe. Kembali putar haluan, kan gitu ya, putar haluan, pergi ke Niniwe. Apa katanya kepada orang Niniwe? Bertobatlah. Ini berteriak di sana, berteriak, bertobatlah, sebab apa? 40 hari lagi negeri ini akan ditumbang balikan. Siapakah yang akan berberita kalau tidak taat? Setiap anak-anak Tuhan kalau tidak taat kepada Tuhan pasti akan menderita. Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi luar biasa. Tuhan mau mengutus kita. Tuhan mau memakai kita untuk menyampaikan berita Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang lain, bangsa yang kejam. Tuhan tidak mau kita berada di tempat yang nyaman, tapi berada di tempat yang Tuhan percayakan kita untuk melayani Dia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kemanakah Tuhan menyuruh kita? Kemana Tuhan menyuruh kita pergi? Kemana Tuhan menyuruh saudara pergi? Jelas, dengarlah suara. Dan kalau sudah dengar suara Tuhan, bangunlah. Mau apakah Tuhan kulakukan? Pergikah aku untuk memberitakan Injil? Ataukah aku mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lewat
meja? Ataukah Tuhan mau pakai aku melayani Tuhan untuk berdoa? Apakah Tuhan mau pakai aku ini untuk mendukung lewat dana supaya Tuhan memberkati? Ada orang bekerja bukan untuk dirinya, karena gajinya cukup untuk kebutuhan hidupnya dan biaya sekolah, tapi dia bekerja untuk Tuhan. Uangnya yang dikerjakan dia jualan lain, sekarang lagi ngetren lain ya. Lain jualan lain itu sebenarnya bukan untuk saya, Bu, tapi ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang harus kami dukung. Salah satu mereka mendukung pekerjaan Tuhan di tempat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang harus kita katakan? Taatlah kepada Tuhan. Ada banyak pekerjaan Tuhan, ada banyak orang-orang yang menantikan Injil, ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Allah, ada banyak bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, ada banyak suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Mereka butuh Injil, mereka butuh kasih Allah, dan untuk mendukung ini perlu banyak dukungan dari orang-orang percaya, dukungan lewat doa, dukungan lewat dana, dukungan lewat care, peduli terhadap mereka. Bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang melayani Tuhan? Bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang berada dalam suku-suku terabaikan? Bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang pergi memberitakan Injil, para misionaris? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang-orang terdahulu, istri-istri terdahulu itu yang sudah menderita, mati oleh karena perjuangannya, memberitakan Stefanus dilempar sampai mati, Paulus itu dipenggal kepalanya, Petrus itu terbalik digantung disalibkan dengan kakinya di atas. Ada banyak bahkan tokoh-tokoh gereja yang banyak yang menderita. Saya mengingat kemarin kami waktu webinar, saya mengingat satu pemaparan daripada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bagaimana salah satu tokoh Mennonite. Gereja GKM ini adalah Mennonite. Bagaimana tokoh Mennonite itu mati dalam mempertahankan iman mereka bersama dengan istrinya. Usianya masih 35 tahun. Dia mati untuk mempertahankan imannya. Matinya itu sangat sadis. Dia dibakar dengan besi yang dibakar itulah membakar dia. Dan dia berdoa kepada Tuhan, kalau aku mati nanti, aku rindu Tuhan supaya aku bisa mengangkat tanganku ke atas, supaya mengatakan bahwa aku tidak pernah mengingkari akan panggilan Tuhan. Aku tidak akan pernah memberontak. Aku tidak akan pernah tidak mengasihi Tuhan. Aku akan tetap mempertahankan imanku. Waktu itu tangannya diikat, kakinya diikat, lalu dia dibakar dengan besi. Lalu kemudian ketika dibakar itu rantai tali pengikatnya itu oleh karena panasnya api itu terlepas pengikatnya itu, dan dia bisa mengangkat tangannya. Terima kasih Tuhan, dalam sisa hidupku pun aku masih bisa memuliakan. Itu namanya Michael Stephan, salah satu tokoh Mennonite, demi mempertahankan imannya untuk berjuang. Itu ketika dia melayani di satu kampung itu, orang kampung itu mengatakan kepada dia, menolak Injil yang diberitakan, bahkan disuruh untuk menolak daripada imannya itu. Bersama dengan istrinya, istri dibenamkan di dalam sungai sampai mati. Ada banyak tokoh-tokoh Injil, tokoh-tokoh Mennonite, tokoh-tokoh gereja masa lalu itu. Orang-orang misioner yang menderita oleh karena Injil, mereka memberi hidup mereka. Saudara, apa yang Tuhan berikan? Kita apa yang kita berikan kepada Tuhan? Soal Tuhan menyelamatkan kita. Panggilan Tuhan. Mari kita perkatakan panggilan itu. Tuhan menyuruh kita apa? Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia ingkar dari janji Tuhan, mengingkari panggilan Tuhan, akan mengalir dampaknya. Bagi kita, setiap kita orang percaya, peka terhadap panggilan Tuhan. Dan kalau Tuhan suruh kita melakukan itu, lakukanlah dengan setia dan takut kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Kalau dari Bapak Noel dilatih, saya katakan dilatih, itu latihan. Praktek untuk mengasihi. Ini belum seberapa Pak Noel. Tuhan akan mengantarkan orang-orang yang akan dikasihi.
siapa menang, dia akan menerima mahkota kehidupan itu. Ya, karena kita juga sulit untuk mengasihi. Sulit mengasihi. Yang mana bagi kita yang paling sulit, itulah karena Tuhan hadapkan dengan kita, sehingga kita ini nanti bisa lulus dan menang, sehingga mendapatkan mahkota kehidupan itu. Panggilan Tuhan pasti ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kecuali saudara memang belum percaya, belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah menerima dia, saudara mengerti di mana panggilan Tuhan. Kamu adalah saya terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil engkau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu lewat hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ladang sudah memulih, bukan ladang di Mariki, bukan ladang di Pondok Batu, bukan ladang di Kampung Antara yang sudah memulih, yang sedang dipanen, yang perlu dipanen. Iya, tapi ladang-ladang Tuhan. Iya, ladang Tuhan. Banyak orang-orang membutuhkan Injil hari ini. Ya, apakah lewat online, apa kita langsung, apa kita telepon, atau yang mana? Banyak. Apakah kita, aku nggak bisa, aku ini, doakan apa ya bagianku? Inilah bagianku, uangku lah berikan. Aku akan ikut berdoa mengambil bagian, mendoakan satu suku satu hari, mendoakan satu bangsa satu hari, mendoakan satu negara satu hari, mendoakan 5 orang satu hari, mendoakan jemaat Tuhan setiap hari, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang berjuang. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara tidak meminta yang banyak. Tuhan tidak meminta banyak, tapi Tuhan minta semua itu. Kata Pak Yesaya, saya masih tetap ini. Tuhan tidak minta banyak, tapi Tuhan minta semuanya, ada segenap hati. Yang manapun tahu saudara berikan dengan segenap hati. Ya, ini firman Tuhan hari ini.